Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Hakikat Dunia dari kitab Intisari Ihya Ulumuddin Al-Ghazali sebagaimana telah disusun dan diseleksi ulang oleh Sayyidah Hawa. Imam Ghazali mengatakan di sini bahwa perlunya kita mengetahui tercelanya dunia, walaupun memang belum cukup bagi kita sebelum mengetahui apa yang disebut dengan tercela dunia. Bisa jadi bahwa ada hal yang harus dijauhi di dunia, ada juga yang tidak harus dijauhi di dunia ini. Intinya bagaimana kita agar kehidupan dunia ini tidak menjadi orang yang merugi. Dunia perlu diraih, akhirat demikian pula. Allah menegaskan wabtaghi ataka darul akhirat wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah kebahagiaan untuk kampung akhirat, tapi jangan melupakan kebahagiaan di dunia. Nah, ini firman Allah ini menunjukkan bahwa perlu ada dua-duanya kita raih ya, dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan Imam Ghazali bahwa dunia dan akhirat dua keadaan. Yang dekat atau yang terendah disebut dunia, yakni segala yang ada sebelum kematian. Sedangkan yang terkemudian itu disebut dengan akhirat. Segala yang ada sesudah kita kematian. Nah, tentunya ini semua kita perlu pahami. Karena ada hal-hal yang perlu kita jadikan pedoman dalam kehidupan ini, sehingga kita kecenderungan dunia tidak melupakan kecenderungan di akhirat. Tapi juga disebutkan di sini bahwa kita memiliki kecenderungan kepada dunia dan di dalamnya tidak tercela. Nah, yang tidak tercela ini digambarkan ada 3 bagian. Bagian pertama ialah apa yang menyertai kita di akhirat dan buahnya tetap bersama kita setelah kematian. Bagian ini ada 2, sebut dengan ilmu dan amal. Nah, ilmu di sini adalah ilmu tentang Allah, sifat-sifatnya, kekuasaannya, tentang malaikat, tentang Rasulnya, atau disebut dengan ilmu syariat Nabi juga termasuk di dalamnya. Sedangkan amal yang dimaksud di sini oleh Imam Ghazali adalah ibadah yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka tadi meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua disebutkan oleh beliau adalah kebalikan dari yang pertama. Di setiap yang memiliki bagian kelezatan yang singkat tetapi tidak menghasilkan buah di akhirat sama sekali. Ini seperti kelezatan berbagai bentuk kemaksiatan, berbagai yang mubah secara berlebihan. Artinya hanya menikmati sesaat saja yang kemudian tidak membawa efek kelak akhirat. Ini artinya kita yang tidak terkontrol kehidupan yang semata-mata sesaat ini, yang panah ini. Nah, bagian nambah ini semua adalah yang disebutkan tercela karena hanya diraih kenikmatan untuk di dunia semata-mata, tidak membawa efek pengaruh di akhirat. Bagian yang ketiga kata beliau adalah pertengahan antara keduanya, antara bagian yang pertama tadi dan bagian yang kedua, yaitu setiap keuntungan di dunia yang membantu berbagai amal perbuatan di akhirat. Ini disebutkan seperti makanan yang diperlukan sesuai
kadar kebutuhan, pakaian yang sederhana, dan setiap hal yang diperlukan manusia untuk menjaga eksistensi dan kesehatan sehingga bisa mencapai ilmu dan amal. Artinya tadi ada sebuah tidak berlebih-lebihan dalam kehidupan ini sehingga menjadi orang yang rugi kelak di akhirat. Kemudian juga disebutkan juga bahwa setelah kematian tidak ada yang menyertai hamba kecuali 3 hal. Yang pertama kejernihan hati, yang kedua keakraban dengan zikrullah, yang ketiga kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejernihan hati dan kesucian tidak akan tercapai kecuali dengan menahan diri dari berbagai syahwat dunia. Keakraban tidak akan tercapai kecuali dengan memperbanyak zikrullah, ingat kepada Allah, dan senantiasa melakukannya secara berkesinambungan. Kemudian yang disebutkan dengan cinta tidak akan tercapai kecuali dengan ma'rifat. Sementara itu ma'rifatullah tidak akan tercapai kecuali dengan senantiasa tafakur. Nah, ketiga sifat ini termasuk yang menyelamatkan dan membahagiakan kita di kemudian hari setelah kita kematian tentunya. Nah, bagaimana kita memperbanyak keakraban untuk zikir kepada Allah dan senantiasa kita melakukannya secara rutinitas dalam rangka tadi menyelamatkan. Tentu zikir yang secara sempurna, tidak hanya secara lisan saja, tapi antara lisan, hati, dan efek dari zikir itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memahami, mengetahui tentang hakikat dunia, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberuntungkan, diselamatkan di dunia dan akhirat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.